semua ya. Pagi yang indah ini kita akan melihat kembali tentang keadaan manusia di akhir zaman. Mari kita sudah melihat ya, keadaan manusia di akhir zaman, yaitu keadaan moral yang semakin jahat, kasih menjadi tawar ya, kasih menjadi dingin dan sebagainya. Nah, kita mau lihat saat ini tentang keadaan manusia di akhir zaman menurut 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima. Kalau sudah menemukan, saya undang kita pakai Bible bersama-sama. Kita mau baca ayat ini secara bergantian. Kita baca ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Saudara, di tengah-tengah kita menghadapi hari-hari akhir, nah itu yang menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kedatangan Tuhan itu merupakan kerinduan kita semua ya. Sampai sekarang bangsa Israel masih menantikan Mesias, maka mereka menyebut Maranatha. Maranatha itu artinya ya datanglah Tuhanku. Jadi satu kerinduan supaya Mesias itu datang. Orang Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, Yesus Mesias. Sampai sekarang mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ya, mereka selalu mengungkapkan dengan istilah Maranatha. Nah, saudara, dan bagi kita gereja Tuhan, orang-orang percaya, saya kita percaya, kita rindu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Amin. Bapak sudah mau supaya Yesus cepat datang? Amin ya. Tapi yang masih ragu-ragu sudah ya. Masih ragu-ragu. Loh, harusnya kedatangan Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Ya, maka ditanyakan waktu Yesus naik ke surga, ditanya sama murid-muridnya, Tuhan kapan gitu ya, engkau akan menyempurnakan kerajaanmu gitu ya. Kenapa murid-muridnya betapa rindu supaya Tuhan Yesus cepat datang kali yang kedua. Nah, saudara, inilah akhir zaman. Kita berada di hari-hari akhir. Ya, kita sedang berada di akhir zaman. Soal waktu kita nggak ngerti, saudara. Firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya, anak manusia saja tidak tahu, pengertiannya tidak tahu dalam konteks Yesus sebagai manusianya, ya, tetapi dalam keilahiannya dia tahu ya, karena dia adalah bagian dari ketritunggalan Allah. Nah, saudara, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda, ya, Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita tentang akhir zaman itu. Banyak hal dikatakan oleh Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Ada dalam Matius 24 itu yang tentang keadaan alam, kondisi situasi. 24 itu secara banyak hal ya, baik itu secara alam, secara politik gitu ya, secara keuangan, lalu secara moral itu artinya secara umum dijelaskan di situ. Ada juga bicara tentang moral-moral kehidupan manusia di akhir zaman, dikatakan seperti zamannya Lot, zamannya Nuh gitu ya. Lalu 2 Korintus 3 sampai 5 ini menjelaskan tentang keberadaan kondisi moral kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia akhir zaman. Nah, ini ada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi harapan kita, kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi bagian dari kehidupan manusia yang ada di akhir zaman.
Saudara, ada dua kelompok seperti yang saya sampaikan kemarin. Satu segi dunia sedang dihancurkan, termasuk manusia yang ada di dalam dunia ini, manusia yang berkarakter dunia ini akan dihancurkan. Nah, kehancuran itu meliputi berbagai segi, baik itu moral, baik itu secara fisik dan sebagainya. Dan kita sudah mengetahui ya, kejahatan manusia begitu luar biasa. Setiap hari kita dipertontonkan dengan satu keadaan manusia yang begitu mengerikan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang jemaat berkata, saya melihat kemarin acara realitas gitu ya, tentang masalah korupsi ya, yang satu berkata diberi, yang satu berkata tidak. Kok manusia mau bohong kabeh ya, maksudnya nggak ada kebenaran ya. Bisa bilang itulah manusia di akhir zaman. Itu seperti firman Tuhan. Itu baru dosa yang rasanya masih nggak terlalu parah gitu, saudara. Kita melihat moral-moral yang begitu mengerikan, satu keadaan yang begitu mengerikan, dan itu sudah kita lihat ketika nanti kita melihat ayat ini, itu yang terjadi di hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita tadi, ditutup dengan kata-kata jauhilah mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tidak hidup serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Harus ada pembedaan antara kehidupan anak-anak Tuhan dengan kehidupan orang dunia. Matius 5 juga dikatakan ya, tentang ayat 13 hingga 16 dikatakan kita ini garam dan terang. Beda dengan dunia ya, kita ini harus menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, kita mau lihat bersama-sama saudara tentang keadaan kehidupan manusia di akhir zaman menurut 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima. Dikatakan kemarin sudah saya sampaikan bahwa di hari akhir ini terjadi masa yang sukar. Masa yang sukar ini adalah satu kondisi yang sangat sulit dihadapi, satu keadaan yang begitu berat untuk dipikul, satu keadaan yang sangat sulit ya. Dalam kita berkomunitas, betul nggak saudara ya? Dalam kita berkomunitas kita rasanya berat menghadapi kondisi-kondisi ini, karena sekarang tidak semua berpikiran positif, selalu bagaimana mencari keuntungan sendiri dan sebagainya. Kemarin saya di ibadah Raya Jetis, kebetulan ada syukuran peringatan ulang tahun saudara perkawinan, sehingga saya ingatkan kembali tentang bagaimana kita hidup di dalam kehidupan rumah tangga di dalam Kristus. Ya, saya katakan salah satunya dasar yang perlu kita perhatikan yaitu saling percaya. Nah, saya sempat tanya ya, kalau sudah percaya sama suami, sama istri ya, ketawa saudara ya. Kalau suaminya pergi saudara ya, pergi kerja di luar kota, kira-kira percaya nggak? Ketar-ketir atau percaya? Atau tenang-tenang saja karena kita percaya? Ketar-ketir kata saudara ya, kehilangan kepercayaan. Itulah kondisi-kondisi hari akhir. Kenapa? Banyak orang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mempercayai, karena kita tidak bisa dipercaya. Makanya firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Timotius ya, pasal 2 itu dikatakan percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Itulah kondisi hari-hari ini yang berat. Kadang dalam kehidupan rumah tangga pun berat rasanya, kita tidak bisa tenang gitu ya. Ketika suami kerja kita nggak bisa tenang gitu, karena dipengaruhi dengan keadaan sekitar kita, dengan karakter dunia yang luar biasa mengerikan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus bisa untuk mempercayai, tetapi juga bisa dipercayai. Kan kondisi tidak gampang. Kondisi nggak gampang, betul nggak saudara? Saudara, ada orang datang ke rumah gitu ya, ketok-ketok pintu, saudara intip dari jendela, nggak kenal. Ketar-ketir atau senang? Ketar-ketir atau senang? Ketok-ketok, terus saudara intip, mana? Kira-kira bukain nggak saudara? Nggak pernah saudara? Nggak pernah. Kok gede? Kan gitu saudara? Wah, ini pasti ya akan ada niat-niat tertentu, apakah mau ngapusi dan sebagainya. Dan kejadiannya memang realitanya seperti itu ya, realitanya seperti itu. Kalau ada orang yang datang ya ke cari saya gitu saudara, tapi ini kadang ya bisa tahu nama saya, Pak Pendeta Timotius Agus Suryanto ya, akan tahu dari Solo saudara. Kadang ya teryakinkan kan satpamnya, langsung datang ya, orang kenal ya, saya lama, oh ya, terus dia tahu, bisa tahu loh, saya ini zamannya batu bara gitu saudara. Saya punya putar, kadang saya nggak tahu sekarang gini aja lah Pak, to the point saja, apa sih yang
menghadapi hidup ini, tidak gampang menghadapi hari-hari ini. Kita perlu satu kondisi yang betul-betul takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan pada kita, dikatakan apa? Di hari-hari akhir, di masa-masa yang sukar, keadaan manusia apa dikatakan? Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu sering kita kenal dengan egois. Oh, orang kok egois, mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan kemarin kita sudah melihat di dalam Matius 24. Kondisi akhir zaman dikatakan apa? Kedurhakaan semakin meningkat. Kedurhakaan semakin meningkat. Orang tidak lagi hidup berdasarkan hukum firman Tuhan. Nah, akibatnya apa? Sudah dikatakan, kasih pun tidak berfungsi. Nah, ketika kasih tidak berfungsi, saudara, kasih kehilangan nilai-nilainya. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, nilai kasih itu dikatakan apa, saudara? Ada prioritas utama. Ketika orang itu memiliki kasih, dia punya objek utama. Ya, objek utamanya apa, saudara? Kasih kepada Tuhan. Itu diingatkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, ya. Itu merupakan syahadatnya orang Israel. Ya, Tuhan itu besar. Kalau dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala kekuatanmu. Ya, kalau dikatakan ajarlah, ya. Anak-anak kita tidak diajar, saudara. Diajar sampai mengenal hukum ini. Nah, hukum itu pun di dalam Perjanjian Baru dinyatakan Tuhan kembali di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 hingga 39 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, orang akan menjadi egois ketika dia tidak menjadikan Tuhan itu menjadi objek kasih yang pertama. Ketika manusia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah bisa, saudara, mengasihi sesama. Omong kosong. Ketika sudah tidak menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita, sulit, saudara. Sulit untuk mengasihi sesama. Mengasihi istri sulit. Kita bisa mengasihi istri kalau istri mengasihi kita, betul? Kita bisa melayani istri kalau istri mau melayani kita. Kita bersikap lemah lembut kepada istri kalau istri bersikap lemah lembut kepada kita. Nah, ini objek kasihnya manusia. Egois itu. Filio itu egois, saudara. Kasih persahabatan itu egois, betul nggak, saudara? Kenapa saudara mengatakan dia bersahabat? Karena orang itu mengasihi kita. Nah, kalau orang itu tidak mengasihi kita, ya sorry. Makanya orang yang bersahabat, ketika dia konflik, itu kejengkelannya, kesakitannya, kepahitannya melebihi orang yang berteman biasa. Kenapa? Ego. Filio itu egois. Nah, karena itu filio harus masih ingat diikat oleh
sampai 23 itu Tuhan, bukankah aku begini. Tuhan kata aku tidak kenal. Wah, ngeri loh. Loh, kalau Tuhan tidak mengaku masih penting loh. Tidak kenal. Berapa banyak kita saat ini mungkin melayani menggunakan nama Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkata aku nggak kenal. Kenapa? Dikatakan membuat kejahatan. Kenapa dikatakan membuat kejahatan? Karena tidak melakukan untuk Tuhan. Melakukan untuk Tuhan artinya segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya kasih Allah. Nah, kalau dasarnya kasih Allah luar biasa, saudara. Masih ingat hakikat kasih ya? 1 Korintus 13. Sabar, menutup segala sesuatu, nggak sombong, gitu saudara. Nggak gampang nggak minta pujian. Berapa banyak lain yang bisa-bisa saudara. Lalu orang berkata, main musik mengutuk, sakit hati loh. Ya orang main musik dewi ya. Loh, saudara, kita melayani, namanya saja melayani, betul nggak saudara? Loh, kita kan bukan istilah di gereja kan, bukan show, bukan saudara, bukan talent show, bukan saudara, tapi melayani. Melayani posisinya di atas, di bawah saudara, di bawah. Enggak dipuji ya sudah, itu sudah seharusnya. Dipuji pun harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Lukas 17 dikatakan apa itu? Surat hamba itu ya. Waktu dia sudah melayani habis-habisan, capek lelah, dia sudah nggak layani tuannya. Lalu dia masih berkata, aku ini hamba yang tidak baik, aku ini hamba yang tidak berguna. Artinya walaupun aku sudah berikan semaksimal rasanya, aku masih belum dapat berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, kita mau belajar mengasihi Tuhan di hari-hari akhir ini. Karena kasih kepada Tuhan sudah mulai dirampas. Sehingga kasih ilahi ketika dirampas, ini yang terjadi di dunia. Konflik, saling menyalahkan, haus pujian. Yang orang dipuji itu menyenangkan, tetapi pujian itu merupakan jebakan yang paling luar biasa, saudara. Orang dipuji itu kan gak enak, betul nggak saudara? Minimal kita bingung salah tingkah, betul nggak saudara? Pak Agus ganteng loh, saya salah tingkah saudara. Mau mencoba posisinya normal saja itu angel, betul nggak saudara? Pak Agus ganteng, mungkin salah tingkahnya dua gini, ini ngomong kenangan, mau ngapusi gitu saudara, atau hanya menghibur gitu saudara. Loh, orang dipuji betul nggak saudara? Coba namanya dipuji kan salah tingkah. Wah, ayo loh, bacamu bagus gitu. Untuk kita memposisikan normal itu nggak gampang loh, betul? Salah tingkah kita pasti. Minimal bulan ngaca kan gitu saudara ya. Oh ya tenang tuh gitu saudara. Ya kalau nggak bisa menguasai diri, oh ternyata aku ganteng saudara ya. Terus ngomong sama si sorry ya, aku ganteng loh. Ya sudah, nilai itu udah lain lagi sudah. Jadi pujian itu jebakan kalau kita nggak hati-hati. Ketika aku mendapatkan pujian, jangan lupa pujian itu yang layak terima siapa saudara? Tuhan. Karena itu segera kembalikan untuk Tuhan. Ketika aku diizinkan dipuji, katakan Tuhan, Kau yang punya kemuliaan ini. Aku hamba yang tidak berguna. Tuhan yang punya kemuliaan. Saudara, mari kita belajar mementingkan diri sendiri. Di Filipi katakan ya, menganggap yang lain lebih utama daripada yang diri kita sendiri. Berapa banyak? Yang penting aku, pokoknya aku sih, biasanya kalau pergi ya retreat, waduh saya itu paling sudah sering sebenarnya musda gitu ya, ngatur kamar, ngatur tempat duduk dalam transportasi, itu kadang nggak gampang sudah. Nggak gampang, kita ngatur habis-habisan ya. Diaturi orang tua, coba kita kalau begini, itu tetap salah. Ya, kalau cuma dimaki-maki itu sudah biasa ya, sudah biasa. Makanya saya biasa tuh kalau di nangan pas acara musda, kerja, di sekretariat saya siapkan kopi, saya siapkan makanan kecil saudara ya. Jadi kalau biasanya dari pendaftar marah saudara ya, juga marah-marah mereka nggak berani hadapi itu. Oh langsung aja sama Om Agus, langsung aja sama Pak Agus katanya. Oh masuk ke sekretariat sama mana Pak Agus? Ada Pak Agus? Coba tenang dulu, duduk sini
silakan. Mau kopi, teh, coffee mix, saya bilang ya, mau apa? Tadi dulu Bu, mau siapa Ibu jawab? Minum dulu coffee mix, teh apa? Ya saudara ya. Yuk coffee mix, sebentar ya Bu ya, buatkan coffee mix. Mau roti, kopi, super mie, ada kita buatkan. Yuk mau lain, si gengsi loh kan? Ya kasih apa? Nggak usah kita sakit hati, kurang ajar, aku capek Bu. Ngadepin begini ya sudah, saudara, kita hamba ya. Sampai sama staf, kita hamba, kita batur, mereka tuannya, itu nggak sudah? Ya layani, sudah duduk, mungkin kenapa Pak, kenapa Bu? Wah, belum jauh-jauh, masuk kamar belum dapat kunci apa ya? Mengalami ya, yang kemarin waktu BPR itu ya. Nah, hotel itu kan standby-nya jam 2, namanya check-in kan jam 2 saudara. Sudah diinformasikan, nanti check-in jam 2, jam 7 pagi sudah sampai saudara ya. Nah ini kan kamarnya masih dipakai sama yang lain, maksud digedor seperti ya. Tapi menjelaskan itu tidak gampang. Mereka kata, saya dari jauh, saya dari luar pulau katanya. Ya, saudara Ibu istirahat dulu, tidak bisa saudara. Ya tapi ya sudah jangan sakit hati. Ya, kalau ditambah dengan sakit hati, saya capek. Ya itulah hidup, belajar. Ya, belajar apa? Mencoba memahami. Saya katakan begini, ya jangan kalahkan. Mereka betul-betul dari luar pulau saudara ya, perjalanan ada dari Papua saudara. Wah, saya selalu dengan orang Papua saudara. Kelompok Papua dia datang ya, perjalanan itu dia 2 hari ya, dari desa-desa masing-masing pergi ke Jayapura, lalu mereka naik pesawat pagi-pagi sampai Jogja itu malam. Kita jemput ya, jemput sampai di transit ya, hotel transit Wisma sebelum masuk ke Wahid itu waktu itu di transit di apa hotel Wisma, bukan hotel ya, Wisma Gisinodo saudara ya. Sampai itu jam 1 malam. Begitu sampai mereka masuk kamar, saya kasih kamar yang satu rombongan itu sekitar 20-an ya, satu kamar yang besar saudara. Saya bilang maaf ya ibu-ibu, ini kamarnya sempit banget. Oh nggak apa-apa, terima kasih Pak Pendeta sudah disiapkan, sudah dijemput. Terima kasih sekali. Ya terima kasih. Saya dikasih kain Papua saudara. Oh luar biasa saudara ya. Setelah itu begitu sampai mereka pun tidak bongkar baju, pimpinannya katakan kita mengucap syukur sama Tuhan. Jangan bongkar baju dulu, kita mengucap syukur. Kita sudah disambut sama panitia dengan baik, kita doakan panitia, kita mengucap syukur sudah sampai di kota Salatiga. Kita doakan supaya acara besok berjalan dengan baik. Kita tahu panitia capek lelah, luar biasa saudara. Barulah Papua saudara, yang lain dimaki-maki saya. Apa berkata syukur baru, dia Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ada kalanya begitu saudara. Wah, ada kalanya dibel, bapak dibel, malam-malam dibel, jam 3 pagi sampai teman-teman yang lain merasa salah itu, guru baru sekretariat ini jam 3 dibel. Pak, saya sudah sampai ini di stasiun, kok nggak dijemput-jemput? Saya nunggu-nungguin katanya. Padahal saya sudah ada. Saya tanya lagi mau di mana? Di stasiun. Sabel kan, yang suruh jemput saudara. Iya ini sudah sampai. Pak saya sudah nunggu di stasiun dari tadi. Nggak ada. Sudah sama pegang rombongan sudah Sulawesi Selatan. Asal ditanya, nggak ada. Saya sampai sepi. Nah kamu nunggu di mana? Di depan stasiun. Sabel lagi. Ibu di mana? Di dalam stasiun katanya. Nah ya nggak bisa. Punya ibu lupa. Nah kalau di dalam gimana caranya kan harus bayar peron sudah kan? Di depan saya bilang keluar ini sudah dijemput jam 3 tadi. 3 jam yang lalu. Namun ya tak apa-apa sudah saya bel lagi. Ojo nesu ya, kamu melayani dengan baik. Ya drivernya bilang maaf Pak ya, ojo bos ini kurang dari jauh, mau tak tambahi. Ya itu belajar lah saudara. Kita punya pilihan saudara. Mau marah punya pilihan juga bisa kan? Bilang capek, saya lebih capek, saya lebih lelah. Tapi yang kita belajar Pak, ketika kita pandang Tuhan, semua itu bisa dilakukan. Tetapi kalau pandang daging juga tidak bisa. Tidak bisa. Ketika pandang daging tidak bisa. Ketika kita pandang Tuhan, ketika kita melihat istri yang tidak ini dengan baik, kita masih tetap bisa mengasihi. Ketika kita pandang Tuhan, kita melihat teman mungkin tidak memperlakukan kita dengan baik, kita masih bisa mengasihi mereka. Tetapi kalau daging tidak bisa. Dagingnya belum bagus. Nah itu yang terjadi di sana. Itu yang terjadi hari-hari. Manusia memberikan disitu. Makanya konflik terus. Rumah tangga konflik kenapa? Egois. Selalu tuntutan yang diminta, hal yang diminta.
Kita tidak bicara fungsi, kita tidak bicara kewajiban. Sebagai istri tidak bicara kewajibannya istri, tetapi yang dituntut adalah hak saya sebagai istri, hak saya sebagai suami. Ketika kita mengasihi, kita hanya bicara kewajiban, tidak bicara hak. Tuhan lepaskan hak. Maka dia berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi kalau sudah bicara hak, suami bicara hak, istri bicara hak, sahabat bicara hak, semua bicara hak, konflik terjadi. Tapi ketika Yesus lepaskan haknya dan dia mau mati buat kita, dia tidak mementingkan figurnya, nama Tuhan dipermuliakan. Suami-suami jangan gengsi sama istri, istri-istri jangan gengsi sama suami. Kemarin saya sampaikan di ibadah raya juga, ya yang sudah nuntut, terus aku atau merangkul, aku sih merangkul terus, ya tidak apa-apa saudara, kenapa sudah gengsi gitu. Oh sudah, tidak usah sudah. Terjadi konflik kan, hanya gara-gara itu. Hanya gara-gara itu. Mau aku mulai merasa jaluk pangan di siapa dewi, gak aku jaluk pangan, kok gengsi jaluk pangan sama suami kok gengsi sudah. Jaluk pangan sama istri kok gengsi. Pulang-pulang aku siapa pangan doyan katanya. Setiap kali begitu. Kamu tidak usah pulang ke dewi, yang makan yang gak tak siapkan. Ada begitu saudara ya. Loh kalau istri tidak ngerti pun ya sudah lah. Tidak usah gengsi kan saudara ya. Kita sebagai kecuali saudara mintanya sama istri orang lain saudara, itu malah masalah. Sama istrinya jangan masalah. Ada istri yang berkata mungkin, aku rasa jaluk setiap bulan suatu cukup kayak dewe gitu loh. Nyami gue belonco, kata aku jaluk pak, perlu garam, perlu gula gitu ya. Kok ngerti dewe gitu loh? Ya tidak bisa tuh saudara. Saudara tidak salah waktu minta sama suami. Kecuali mintanya sama saya adalah salah. Saya tidak apa-apa, bikanya marah. Kok jaluk dewe? Bujuku itu nopo gitu saudara ya. Lo kalau sama istri, gue kamu minta sama saya tidak masalah sudah. Saya minta sama gue tidak apa-apa. Kan suami istri gitu loh sudah. Karena kan gengsi ya. Gengsi aku. Untuk rasa nanti mau diri, tidak bisa ilmu batinan gue itu. Ngomongin di batin-batin terus diri tidak bisa tuh saudara. Suami saudara bukan ilmu kebatinan, istri saudara bukan ilmu kebatinan yang harus diungkapkan, disampaikan. Siapa yang begitu ya ngomong, mas gua aku rasa jalur kok mas mau dewi setiap tanggal siji lah, pokoknya gajian kayak mau aku lah kabeh gitu saudara gue, tidak masalah tuh saudara. Boleh nggak ngomong gitu? Ya boleh, kalau suaminya mau. Nah kalau nggak mau ya, yo kabeh dong dede, 50%, yo 50%, 75% sama katanya. Silakan nego saja saudara. Nah aku satu kepo, gak gengsi, mau menikah kok gengsi saudara. Ya ini yang pasti kenapa gengsi? Itu yang ngerti tidak bisa, harus diungkapkan ya, dan jangan takut kita melakukan kewajiban kita. Yang kedua, dikatakan apa sih di akhir zaman tadi? Menjadi hamba uang. Nah ini akibat ketika sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, tadi dikatakan menjadi egois. Yang kedua apa? Menjadi hamba uang. Karena latar belakang mementingkan diri sendiri saudara, ya, mementingkan diri sendiri, ingin memperkaya sendiri, pertamakan, keserakahan. Akhirnya orang menjadi hamba uang. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan demikian. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang tidak bersalah, sekarang kemarin uang bukan akar dari dosa. Akar dari dosanya adalah mencintai uang. Uang tidak boleh dicintai saudara. Uang itu harus kita peralat. Jangan kita diperalat oleh uang. Kita yang harus memperalat uang. Kita harus menguasai uang. Kita harus mengendalikan uang. Jangan dikendalikan oleh uang. Jangan jadi hamba mamon. Maka dikatakan kan kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mamon atau Tuhan tidak bisa. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Mamon harus mengabdi kepada kita. Kita harus bisa memanage uang sedemikian rupa. Uang itu perlu. Uang perlu untuk hidup. Kita perlu memanage uang. Jangan kita dimanage oleh uang. Kita tidak sadar jadi hambanya uang.
hidup. Betul saudara ya? Saudara cari kemana tujuannya itu? Supaya bisa mencukupi hidup dan bisa menikmati hidup. Banyak orang nggak bisa menikmati hidup karena uang, saudara. Nggak bisa. Ada orang kalau refreshing, so ya, buka toko, tutup, pokoknya terus saudara nggak bisa. Mau refreshing nggak bisa. Padahal sudah cari uang untuk dinikmati. Dan ingat teman-teman dikatakan berkat itu datangnya dari Tuhan. Saudara nggak bisa tentukan berkat. Tugas kita bekerja. Berkatnya Tuhan yang tentukan. Nah, bagaimana konsep bekerja ini yang penting? Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara boleh bekerja. Saudara cari uang untuk mencukupi hidup dan kita bisa menikmati hidup. Saya dulu punya mama mertua, ya, itu masa-masa belum menikah itu, udah ada tutupnya sudah, buat pempek, setiap pagi, setiap hari, nggak ada minggu orang tutup. Jadi kadang kalau gitu tuh bingung sudah, ini nggak ada pengharapan sudah, betul sudah. Orang kecil udah ada pengharapan, kisah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu nggak ada pengharapan. Kalau kita mau jalan mau tutup supaya ada pengharapan, akhirnya diputuskan hari Minggu tutup. Udah buka. Nah enak sudah, begitu Sabtu ya besok libur. Sabtu punya jemaat juga begitu, toko mas sudah. Wah buka kalau sampai saya bilang buat ditutup, wah nggak bisa, di desa itu beda. Wah bisa nanti kalau datang mereka mau jual kita dimarahin kok. Nggak bisa seperti itu. Ya bisa, bentuknya semua bilang nggak bisa, saya bilang. Ya dikasih tahu, mulai sekarang Minggu tutup, selesai. Orang kalau mau jual jangan hari Minggu, di hari lain. Ya dicoba saudara, akhirnya tutup. Anaknya bilang makasih ya, enak loh, kasih anak-anaknya loh. Anak-anaknya masih gadis-gadis. Terus dia bilang karena di desa loh, om aku boleh menjodoh. Ya begini boleh jodoh, anakku tidak pernah bersosialisasi. Saya bilang kerja loh, nanti pagi-pagi udah berangkat sampai malam-malam nanti pulang saudara ya, pulang terus lanjut tidur. Mau ngapain? Tidak ada apa di desa kecil. Berhasil saudara. Kalau saya tanya kamu kalau waktu, ya pokoknya akhirnya dia mengaku saudara. Lama-lama jenuh ya. Dulu kenapa saudara? Karena dia udah miskin saudara. Akhirnya berhasil punya kepahitan dengan kemiskinan. Akhirnya mau balas dendam, tidak mau miskin. Nggak kerja terus saudara. Dia bilang kalau saya kerja saudara, nanti sampai sore, untuk uang. Wah, dapat satu saudara. Dibuka ya, buka punya lemari, ya, lemari besi saudara untuk nyimpan uang besar sekali. Buka masukkan belum untuk, terus dia setelah tutup, ya wes ya. Gua apa ya maksudnya itu? Dia masih, ya buat apa ya? Mobil aku punya, rumah punya, pengen apa duit. Ya ngapain hidup seperti ini kan? Ya sekarang sudah minggu libur, ya, kian-kian kan juga, pengen. Mana sih saudara? Minggu pertama aku minum satu itu minum pertama aku ya sampai minggu sore ibadah langsung balik. Masa mana? Ada sukacita. Ya saya bilang jangan jadikan kamu hamba uang. Nikmati, saya bilang hidup itu dinikmati. Tapi jangan menikmati sebelum waktunya menikmati saudara. Nah banyak orang gitu ya. Ada orang yang belum waktunya menikmati mau menikmati. Belum bisa piknik, wah piknik, wah rakyat bergawe-gawe saudara. Tiap hari ngomong apa namanya tempat mancing saudara. Ropening, wah tiap hari. Loh kok tiap hari ropening? Menikmati hidup kok. Belum waktunya menikmati saudara. Ya cuma menikmati harus untuk makannya pakai apa? Ada orang yang belum waktunya menikmati ini terus. Nah kalau sudah pekerjaannya, profesinya menjalani kan ya silakan gitu ya. Saudara mancing dijual buat makan di rumah ya boleh saudara ya. Tetapi belum waktunya menikmati jangan menikmati. Kalau sudah waktunya menikmati, ada orang bisa menikmati, tidak mau menikmati. Kamu menikmati. Nah ini firman Tuhan. Tapi di hari akhir dikatakan, ya di hari akhir terjadi seperti itu. Coba dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa orang jadi hamba uang? Karena tidak merasa cukup. Saudara, Tuhan, kalau masih ingat firman Tuhan tentang 2 ekor, ya,
Tuhan memberikan salah satu karakter dari baru apa? Penguasaan diri. Nah, salah satunya adalah mencukupkan diri. Itu adalah bentuk dari bagaimana kita menguasai diri kita. Ketika kita dapat berkat, kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Saya sering tanya begini, saudara kalau punya gaji 1 bulan 750, ya, punya anak 1 atau 2, cukup nggak kira-kira hidup sebulan? 750 ya, 750.000, anaknya 2, sekolah, ya, SD misalnya, sekolahnya SD, cukup nggak itu 750.000? Bingung ya? Mau bilang orang rohani gitu ya, saudara ya, terbilang cukup, ternyata cukup saudara kan gitu. Cukup nggak? Iya cukup saudara. Kalau kita mencukupkan diri, jangan anaknya 750 sekolah berlek. Wah, saya kayak gitu, saya mau beli yang terbaik, saya melangkah dengan iman, aku masuk dengan iman, aku daftar lab, bayarin dengan iman dong katanya. Setiap bulan kasih tagihan, Anda bulan sekian belum bayar dan sebagainya. Ya kalau begitu ya menyesuaikan diri. Saya dulu di Solo saudara, anak saya banyak sombong, anak saya sekolah yang top saudara, Kalam Kudus. Itu sekarang ini mungkin per bulannya bisa sekitar 500-250 ya. Untuk uang masuk saja itu 5 jutaan dulu, sekarang bisa mungkin 10 juta. Itu TK kok juga, TK sampai SD. Saya ngajar di SMP. Saya masuk aji Tuhan saya. Kenapa? Orang bayar saudara. Anak belajar ya, oleh orang belajar ya, saya masukkan ke SD negeri saudara, anak saya. Ya itu cara Tuhan memelihara saudara. Maka teman-teman bilang, wah bagus sih. Karena yang masuk di situ sudah hamba Tuhan DPDI itu hamba Tuhan yang jadi gede-gede saudara. Nah, saya masuk ke sana, mereka bagus. Oh iya, oke, orang bayar masa saudara. Karena saya guru agama. Jadi anak-anaknya guru tidak bayar free, gratis. Yang bayar itu uang anak. Sebulan itu 10.000 saudara. Wah, 10.000 dengan guru atau bayar dengan guru 10.000 sebulan saudara. Ya kalau pas tidak di situ ya saya akan menyesuaikan diri saudara. Menyesuaikan diri. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu tolong. Nah saudara, jadi bagaimana kita menata hidup lah? Kita menguasai diri kita. Ya, kalau gaji mungkin belum bisa dinikmati untuk sesuatu yang ini, ya jangan tiap hari makan soto sapi, ya soto sapi saudara. Saudara tidak apa-apa, saudara beli aja apa? Apa? Balungan itu saudara, balungan sapi pokoknya dimasak kan, sing ini tuntungnya bau sapi saudara ya. Wes banyak topolan, selesai itu murah kan, betul nggak saudara ya? Apa namanya balung sapi nggak tahu mahal nggak saudara ya? Nek balungnya itu kadang nggak bayar saudara ya. Lupa, balungan nih. Malah dia ditambahin saudara. Anu berapa Pak? Oh saya bayar nih, bukan kalau saya buang bisa buang apa katanya. Ya nekat pura-pura nggak apa, balungan tak buang Pak katanya. Di rumah dimasak saudara ya. Nah kita kadang dikasih tetelan sapi itu tapi tetelan gue biaya pembuangan berapa bisa saja. Jangan diterapkan dulu saudara ya. Mau diterapkan tenang lagi dengan apa saudara. Ternyata di pasar kumpul diisi uang semua saudara. Nanti balungan kan repot saudara. Nah saudara, artinya walaupun saya berburu saudara, artinya kita yang bisa menata hidup. Kita menata hidup saudara. Kita memanage hidup. Jangan nuruti. Kalau maunya pun nggak bisa. Menata hidup. Kami belajar menata hidup. Menata hidup. Makanya saya selalu bilang ketemu hamba Tuhan, kami tidak pernah minta-minta saudara. Tidak pernah minta-minta. Baik itu pembangunan, untuk bayar sekolah, untuk ke orang tua pun, ke keluarga besar pun, saya tidak pernah minta-minta. Saya menata hidup biasa saudara. Ya makan dulu kita di dekat rumah, ini ya cara bersyukur kita. Saya pikir banyaklah tempat-tempat di Solo tuh nggak mahal, tenang ya banyak tuh mahal harganya, enak
Loh, sapi ya, ketemu sudah menasihati iga sapi. Itu iga yang sudah sebulan kali saudara ya. Rp1.000 ada. Ya, sopon kayak sayur asem atau apa, ya sudah kita makan. Kita beli satu itu 1.000 itu bisa untuk berdua. Ya, ini tambah tempe, atau tilam sepiring berdua, ya secakot berdua saudara ya. Nikmati. Kita menangkal itu. Jangan pas ada berkat, yo kita nyoba langsung ya, ke restoran. Jangan setiap bulan restoran. Ya restoran kan perlu dana saudara. Ya, mari kita menguasai diri kita. Ya, jangan jadi hamba Allah. Cukupkan dengan diri. Cukupkan dengan kata. Kenapa firman Tuhan katakan? Jangan takut saudara. Dengan kita mencoba diri berarti kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan percaya firman Tuhan kata, aku menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita hidup bertanggung jawab, Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, saudara, tidak sesuai dengan Tuhan, ya jangan tuntut Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan tidak memberkati, Tuhan pasti memberkati dengan cara Tuhan. Kita mau, Tuhan mau supaya kita menata hidup kita dengan baik. Yang selanjutnya dikatakan membual. Ya, di akhir zaman ini banyak orang membual itu sok jago, ya, merasa hebat, suka cerita omong kosong ya, diperbulan, cerita belum aku besar-besarkan. Banyak sekarang membual, wani membual juga. Itu yang terjadi di hari-hari akhir ini. Nah, coba kita baca di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-6. Mazmur 5 ayat yang ke-6 dikatakan, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan tidak senang dengan orang pembual. Si Daud pernah mengalami jealous, kepahitan dengan pembual. Ya, jadi Daud pernah jealous gitu ya, pernah jengkel gitu dengan pembual itu. Dalam Mazmur 73 ini sudah baca ya, jadi dia sempat marah begini, dia mau protes sama Tuhan. Tuhan, itu pembual ini orang-orang nggak benar itu kok kelihatannya hidupnya enak banget, suasana hidup di dalam kebaikan, diberkati dan bagus, sudah tahu ngomongnya sok, tapi kok masih diberkati itu. Tahu saya protes sama Tuhan. Tapi saya dia berkata, aku hidupnya kok rasanya terseok-seok, rasanya berat hidup ini. Kalau sementara mereka merasa, tapi firman Tuhan katakan di Mazmur 73 nanti Tuhan membuka mata Daud. Lalu Tuhan izinkan Daud melihat kehidupan dari pembual-pembual tadi. Dikatakan apa? Ternyata di depan pembual-pembual ini Tuhan sudah siapkan jalan yang licin menuju satu jurang di mana ketika mereka jatuh mereka hancur. Oh, mereka kaget. Daud kaget. Waduh, ternyata kelihatannya begitu, tetapi Tuhan sedang izinkan orang-orang ini hancur. Tetapi dia melihat, walaupun dia tersiok-siok Daud ini, kondisinya berat, sulit seringkali menghadapi, tetapi dia melihat ada tangan kuat Allah menyertai kehidupan Daud. Saudara, jangan pernah kita sakit hati, jangan pernah kita cemburu dengan pembual-pembual. Oh Tuhan, kok mereka diberkati, kok mereka begini, mereka dosa, saudara. Kenapa kok dia diberkati? Saudara, kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka karena tangan Tuhan itu adil. Nah, kita harus perlu kasih doakan mereka karena orang-orang seperti ini itu ngeri hidupnya, akhir hidupnya mereka. Nah, kita perlu doakan jangan sampai mereka mengalami kondisi yang menghancurkan. Amin. Malah di firman Tuhan itu miskin, mau rasa jangan Tuhan. Kita perlu doakan, kita perlu tangisi mereka dengan mata betul, saudara, kerinduan betul-betul kerinduan kita supaya mereka bertobat. Karena kehancuran itu betapa mengerikan, betapa mengerikan. Saya melihat orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan
Nah, orang menyombongkan diri ini pengertiannya juga suka memandang rendah orang lain. Suka memandang rendah orang lain. Sombong, merasa hebat. Merasa hebat. Merasa kita paling mampu. Sehingga orang lain dianggap rendah. Sudah jangan lupa, sudah ada filosofinya orang Cina. Apa filosofinya Cina? Di atas langit ada langit. Tidak ada orang itu jangan pernah merasa hebat. Masih ada orang di atas kita. Masih ada orang di atas kita. Masih ada orang di atas kita. Orang yang sombong biasanya tidak akan pernah bisa maju. Apa? Mentok sudah. Karena tidak pernah mau belajar. Merasa mampu, merasa bisa, tidak pernah mau belajar. Mentok sudah. Dan jangan diragukan ketika nanti ada orang yang menyalip sudah. Mungkin orang-orang yang di bawah kita, dia bisa salib sudah. Karena orang-orang itu mau belajar, mau merendahkan hati di depan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hati, tetapi Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan. Coba kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 5. Di akhir zaman nanti, ya, kesombongan itu merupakan karakter dari antikris. Ya, antikris itu salah satu karakter yang mencolok sombong, kesombongan. Maka sekarang ini banyak orang menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Coba akan saya bacakan Wahyu 13 ayat 5 dikatakan demikian. Dan kepada binatang itu, bicara tentang antikris ya, itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya juga kuasa untuk melakukan selama 42 bulan lamanya. Ini karakter antikris itu sombong. Dia akan menyombongkan diri. Padahal dia lupa antikris akan dihancurkan oleh itu. Orang yang sombong akan dihancurkan oleh itu. Coba kita lihat di dalam Yesaya 23 ayat 9. Tuhan mau benci kesombongan. Tuhan semesta alam yang telah memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permain dan semua orang mulia di bumi. Luar biasa, dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan orang-orang sombong. Jangan pernah kita merasa bisa, tapi biarlah kita bisa merasa. Amin. Banyak orang merasa bisa, tetapi tidak bisa merasa, sehingga kita seringkali merendahkan orang lain. Wah, itu tidak bisa, tidak mampu. Kita merendahkan orang lain. Kita merasa hebat. Ada istilah saudara ya, apa namanya? Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Yang tegak itu padi yang bukan kosong, padi yang setengah berisi. Coba lihat, padi yang setengah berisi. Gitu kan, hidup lagi kalau udah berisi sudah. Biasanya nanggung itu sudah. Baru diberkati, wah kita merasa kita hebat. Ya, kita hebat. Kita tidak mau, kita lupa. Ya, dulu ada istilah saudara, jasmirah. Jangan lupa sejarah. Kacang ninggalin lanjaran. Jangan lupa saudara, di mana asal kita. Di mana asal kita. Itu yang selalu saya ingatkan pada keluarga besar kami. Keluarga besar kami dari mama saya sudah sampai adik-adik itu hidupnya menderita. Waktu kakek kami hidupnya menderita. Kakek saya sebagai tukang kayu sudah. Wah, anak-anaknya mama saya buatin makanan, ya, buatin makanan, gorengan begitu, dijual sama adik-adiknya. Jadi mama sama nenek saya jual makanan, adik-adiknya jualin, ya bawain, nawar-nawarin, seperti tenongan gitu. Pernah dikejar-kejar anjing, wah dagangannya rusak. Nah, bicara belum ada tempat kamar mandi, mandinya di kamar mandi umum, WC-nya juga WC umum sudah. WC itu pada WC umum sudah. WC umum maksudnya kalian dulu sudah ya. Zaman dulu biasa sudah. Nah, saya ingatkan sekarang berkati Tuhan berhasil karena cinta Tuhan.
Karena akhirnya salah satu om kami percaya sama Tuhan, lalu nenek sama saya waktu itu sakit, sebenarnya sakit kulit, duduk akan sembuh, bertobat, akhirnya cinta Tuhan, keluarga besar kami jadi cinta Tuhan, dan mulai diberkati Tuhan sampai sekarang, dan terus diberkati Tuhan. Saya katakan jangan lupa, kalau anak-anaknya ya, ponakan-ponakan sepupu saya, kalau ada orang miskin, wah mereka buya-buya menghina saya, ojo nanti, ojo buyu mana itu, itu lebih parah dari itu, saya bilang. Jangan lupa, akan anak-anak yang sudah berhasil lupa sudah. Kenapa? Karena kita tidak menciptakan mungkin. Waktu kita berhasil, kita punya kepahitan dengan kemiskinan. Hati-hati sudah. Kalau sudah dulu latar belakang miskin, jangan pernah punya kepahitan dengan kemiskinan. Sehingga kita tidak mendidik anak kita. Kalau kita berkata, anakku tidak boleh merasakan kemiskinan, salah sudah. Kita tidak mampu memprotek anak kita seperti apa, dan kita tidak tahu dunia ini berputar seperti apapun. Didik anak kita menjadi mandiri. Malah penderitaan yang pernah kita alami, kita didikkan anak kita. Saudara bisa kuat karena kita menderita. Saya bersyukur saya bisa kuat saudara, karena saya menderita secara manusia. Anak pertama dari itu sudah berjuang dan sebagainya. Adik saya mulai kecil sudah mulai menikmati kita berhasil. Saya malah pasti SD, tetapi membentuk hidup saya menjadi kuat. Didik itu kepada anak-anak kita, tidak menjadi sombong. Kita tahu dari mana kita berasal. Kalau kita bisa sampai pada titik hari ini, itu semua bukan karena hebat kita, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang satu kali kelak Tuhan bisa ambil itu lagi. Seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Luar biasa. Karena itu jangan pernah sombong. Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong. Yang terakhir di perikop ini, pemfitnah. Ya, surah bagian ini sampai pada pemfitnah. Pemfitnah itu orang yang suka menghina. Ya, pengertian di sini bukan sekedar saja memfitnah, mengatakan sesuatu yang bohong, tetapi juga suka menghina. Ya, suka menghina orang lain. Hati-hati saudara. Ya, kalau belajar hidup seperti ini. Coba kita lihat di dalam Amsal 6 ayat 16 hingga 19. Fitnah itu dibenci oleh Tuhan. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran orang. Dikatakan ada 6 yang dibenci oleh Tuhan. Itu kekejian, bahkan 7 perkara keji. Jadi yang ke-7 ini lebih parah lagi. Apa itu? Dikatakan saksi dusta. Saksi dusta itu menghancurkan orang. Memfitnah itu menghancurkan orang, kan jangan pernah memfitnah. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu. Jangan memfitnah. Bahkan kita menciptakan, merencanakan untuk menghancurkan orang. Ini para politik yang sangat menghancurkan dengan fitnah-fitnah. Dengan fitnah-fitnah, saling memfitnah. Oh, saya dilaksanakan sama Bapak Presiden gitu. Waduh, dinyatakan tidak gitu. Waduh, disuruh salah, baik fitnah, memfitnah, menyebarkan fitnah, saksi dusta. Yesus pun pernah mengalami, betul tak? Pada waktu Yesus diadili, mahkamah mengirimkan saksi dusta. Makanya di dalam pengadilan itu disumpah itu sudah. Jadi kalau dia bersaksi palsu, itu jadi hukumannya lebih tinggi. Ya, hukumannya lebih tinggi. Itu bisa 5 tahun minimal. Jadi kalau bersaksi di pengadilan nggak boleh palsu, karena itu sudah dituntut itu 5 tahun. Yesus dikirim saksi-saksi dusta. Tapi karena Yesus kebenaran, itu bisa dipatahkan. Di hari-hari akhir ini ada banyak saksi-saksi dusta.
dusta itu mulai dimuncul, dan itu salah satu karakter dari antikris, dusta. Karena itu jangan pernah kita menjadi saksi dusta, jangan pernah menfitnah orang, jangan pernah menghancurkan orang, menjelek-jelekan orang. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini hari-hari akhir, manusia saling memfitnah, bangsa dan bangsa saling memfitnah, fitnah-fitnah terjadi, konflik terjadi. Akibatnya apa? Peperangan. Peperangan. Coba di dalam Imamat 19 ayat 16. Imamat 19 ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsa. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Dikatakan jangan menyebarkan, pergi ke kanan ke sana kemari menyebarkan fitnah. Karena kita nggak senang dengan orang itu, kita sebarkan fitnah, kita hancurkan orang itu. Tuhan seringkali izinkan saya mengalami itu, saudara. Saya nggak tanggapi itu. Sebab kalau saya mencoba membenarkan diri, menanggapi kebenaran manusia itu semu, saudara. Kalau saya membela diri, saya tidak benar. Pasti apa yang saya sampaikan bisa A plus, ya, A plus plus gitu, saudara. Nah, biarkan Tuhan yang mengadili. Firman Tuhan katakan jangan kita menghakimi. Sebab Tuhan itu yang menghakimi, hakim yang adil. Biarkan saja. Ya, seringkali saya ajarkan kepada staf gereja pengerja, sudahlah, ada orang ngomong gini. Tuhan katakan kebenaran itu tidak pernah bisa diungkap, ditutup kebenaran. Dan kita kalau sudah mengalami fitnah, nggak usah berusaha mencoba untuk membenarkan, biarkan saja. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah akan nyatakan kuasanya. Firman Tuhan katakan kebenaran itu nggak pernah bisa ditutup. Biarkan saja. Oh, di pekerjaan di fitnah sekali yang terjadi gitu ya. Di pekerjaan di fitnah begini karena itu menghancurkan. Ya, ada kompetisi, ingin saling menghancurkan. Masalah jabatan, wah jabatan kosong, wah terjadi seringkali kan kompetisi. Saudara biarkan saja. Dalam usaha bisnis terjadi seringkali, wah saling fitnah, saling ini, saudara. Itulah duniawi. Jangan dinormalkan, saudara. Sebagai orang Kristen nggak normal, saudara itu. Ya, wajar, enggak wajar. Dunia mau seperti itu, tetapi kita orang Kristen jangan menjadi pelaku itu. Itu enggak wajar. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu berdosa. Ya, ayat yang terakhir di dalam Keluaran 23 1 sampai 2. Keluaran 23 1 sampai 2 dikatakan demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Luar biasa. Mungkin kita nggak fitnah, kita mendukung fitnah itu dosa. Itu kekejian di mata Tuhan. Kalau nanti teman kita, sahabat kita, saudara kita, suami kita, istri kita tidak betul, saudara, jangan mendukung. Dikatakan jangan mendukung, ya. Engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi dusta. Kalau tahu istri kita salah, saudara, dia berdusta, dia memfitnah orang, jangan didukung. Sudah ingatkan, kalau tahu sahabat kita jangan didukung. Kalau kita tahu komunitas kita, wah kita malah membuat satu persekongkolan gitu. Ya, dikatakan dalam Mazmur 1 kan dikatakan jangan jadi kumpulan kenceng. Jangan. Firman Tuhan katakan, mungkin kita nggak fitnah, tetapi kita membantu. Oh ini sama. Sama. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan, karena ini hancurnya luar biasa. Ini dosa-dosa besar yang terjadi. Inilah kondisi
kondisi manusia akhir zaman. Nah, kita ada dalam kondisi ini. Firman Tuhan mengingatkan, jangan jauhi mereka, jangan kamu ikuti, gitu ya, jauhi mereka. Mari firman Tuhan pada pagi hari saya tidak banyak lebarkan. Kita akan sambung kepada tentang keadaan manusia akhir zaman. Tuhan mengingatkan pada saya, ketika saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan untuk saya sampaikan tentang kondisi-kondisi, supaya kita tidak menjadi kaget. Ya, kalau itu ada di sekitar kita tidak menjadi kaget. Tetapi kita diingatkan untuk kita tidak terlibat ada di dalamnya. Karena firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Jangan kita hidup dalam karakter duniawi yang di hari-hari akhir ini akan terus dosanya semakin memuncak. Ya, dosanya semakin memuncak. Mari kita berdiri bersama-sama.